halo. Oke. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Ini Mas kita buru-buru nih kopinya ini. Ngopi apa itu, Bung? Ini ngopi Aeropress Mas. Aeropress. Tentu enak. Coba saya ngicip dulu ya. Dia dari Maryland teknologinya. Oh, begitu. Iya, betul. Gurih. Begitu menurutku, Bung. Gurih, pahit, asam. Pokoknya campur aduk di situ ya. Bung, ini namanya rasa yang berserikat. Rasa yang berserikat tuh. Gitu, Bung. Mas Bung. Kita sebentar, saya masih apa? Masih enak gitu loh, Mas Pri. Begitu ya. Ya. Justru ini menggugah saya untuk segera ingin kicau gitu loh. Iya, gitu. Oke. Tapi kicaunya nggak jauh-jauh dari yang kita minum lah ya. Oh, begitu ya. Tipis-tipis saja bicara kopi ya. Iya, bicara kopi. Iya. Saya minum kopi. Ya, silakan dulu, Bung. Saya menyapa teman-teman yang ada di sana dulu, Bung. Ini tanggal berapa nih, Bung? Ini ya, itu, Bung. Ini hari Sabtu, Bung. Hari Sabtu 18 September 2021. Nah, cuaca di Kota Jombang tetap adem ayem, Bung. Sudah berapa hari ini? Tidak hujan ya? Ini 4 hari lah. Sudah 4 hari tidak hujan. Kemarin tidak siaran kemana aja lah, Bung. Ya, kemarin minum kopi yang enak. Kemarin tidak siaran. Di VIP, Bung. Di VIP. Kawan kita tambah beras. Kemarin tidak siaran dulu. Bukan berarti kehabisan tema kan, Bung? Masih banyak di bank data untuk membahas tentang apa saja. Sosial, romansa, politik, semua legenda semuanya ada kan di sini. Kopi. Ya, termasuk kopi ini yang malam ini kita bahas begitu, Bung. Kok minum kopi, Bung? Bukankah sakit lambung? Oh, enggak. Tidak ya. Tidak berpengaruh ya pada lambung-lambung yang bermasalah ya. Jadi itu salah satu yang penting kita obrolin. Oh, begitu. Apa sih kopi itu? Nah, gitu loh, Bung. Iya, begitu. Coba saya yang tanya, apa sih kopi itu, Bung? Apa sih kopi itu? Apa sih kopi itu, Bung? Bung, kopi itu minuman kesehatan. Oh, iya ya. Dikenal minuman kesehatan sejak zaman dia dikenal masa kuno, masa awal kopi diperkenalkan sampai hari ini itu memang tetap minuman kesehatan. Iya, begitu. Tentu itu ya, Bung ya. Dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar. Tidak dicampur-campur apa begitu ya, supaya kopi itu tetap origin ya. Biar akhirnya yang kopi mitologi ya, kopi yang buruk-buruk itu bisa di counter, bisa ini minuman kesehatan. Begitu. Gitu, saya enggak minum kopi sebab aku kafein. Nggak bisa tidur nanti. Nggak bisa tidur ya berkarya lah. Nggak bisa tidur kok diomongin berkarya. Pagi sudah dunia begitu meleklah karyanya, bersemangat karena ada energi yang menghentak-hentak karena kopi gitu loh, Bung. Sebetulnya kopi itu dari mana sih, Bung? Kopi itu dari Afrika Utara, Bung. Dan sebagian bicara soal dari dari Ethiopia lah, Afrika Utara. Ini kan dulu dikenal kayak masa lalu itu banyak versi. Iya. Ada yang mulai dikenal karena kambing memakan tapi nggak tidur gitu. Ya. Jadi kambing dansa itu ya. Ada banyak mitologi lah ya. Gitu. Terus ada perang di mana orang minum kopi menjadi sangat punya energi baik untuk bergerilya atau apa. Gitu ada kaum sufi berzikir gitu loh, Bung. Gitu ya. Masa-masa agak modern keren, Bung. Beethoven dengan Franklin, dengan kopinya kopi semua, Voltaire, banyak, Bung. Tentu Bung kan. Sama Soren dari Oh iya. Denmark itu loh, Bung. Itu juga minum kopi ya. Filsuf itu loh. Immanuel Kant. Ya kan itu. Immanuel Kant dan itu juga minum kopi ya. Ibnu Sina atau siapa itu juga menggunakan kopi itu ya. Kopi, Bung.
apa seperti kita ya, seperti kita orang-orang itu kalau minum kopi dicangkir, dikasih kopi, dikasih gula itu tidak kan Bung ya? Kira-kira bagaimana? Kita ini siapa ya Bung? Saya, kamu, atau kita itu bangsa Indonesia Bung? Aduh, bingung tadi Bung. Di sini itu kita itu ada di sini Bung. Ada di sini. Oh di sebelumnya. Anggaplah di sini aja kita. Aku, itu. Kamu, kita di sini. Oke. Anggaplah di sini aja lah. Kita berimaji kita itu ada di sini. Oh ya sini. Yang kita rasani malam ini, yang kita kicau-kicoi begitu Bu. Ya. Ya kita ini minum kopi apa? Sebagai penghasil kopi terbaik di dunia Bung. Tapi minum kopinya masih kopi palsu Bung. Oh begitu. Kopi palsu, kopi. Tapi waktu itu sangat diterima itu pencetus kopi yang itu. Apa itu kapal kobong sangat diterima publik itu. Ada tuh ya kopi kapal kobong gitu kan banyak itu terkenal sekali. Kalau saya tidak ngopi kapal kobong ya tidak serk gitu katanya. Kata orang-orang kampung yang sedang beranjak. Dia pikir minum kopi itu merek itu apa menuju modernitas, menuju kekerenan baru. Padahal gitu. Tidak kita sadari itu apa? Yang dilakukan itu salah begitu. Ngopi kok digunting, ngopi mestinya kan digiling kan ya. Iya begitu kan Bung ya. Aduh tentu. Kira-kira di Indonesia itu kira-kira gini sebelum masuk ke Indonesia Bung, apa semua dari asal-usul kopi sampai perjalanannya itu semuanya menyebut kopi, Bu. Ya kopi, kafea itu. Kafea. Orang-orang Arab menyebut apa itu? Kohwah itu. Kuat itu ya. Iya. Tapi itu kan merujuk pada biji kopi, bukan pohon kopi kan, bukan tanaman kopi ya, biji kopi. Ya. Mungkin kalau tak kata namanya lain lagi ya sebutannya ya, Bung ya. Ya. Ya di sini namanya kopi lah kira-kira. Kopi ya. Tapi kopi itu kan macam-macam ya, mempersatukan banyak budaya. Oh iya. Jadi kalau dulu itu ditumbuk, digodok. Sejauh sebelumnya digodok, Bung, atau diklatisi mungkin ya. Oh iya. Diklatisi terus digodok. Seperti kalau imam ngerosting itu saya jemput klatis gitu ya. Gitu digodok terus diambil sari airnya gitu. Terus di roasting lebih enak lagi ke sini. Terus teknologi banyak budaya dari Jerman, ada Melita Blend, di Jepang ada Sifun, ada Maryland itu yang kita minum tadi. Yang ini ya, yang kita nikmati Maryland. Ini seduhan dari mana? Khas mana, Bung Kira? Ya ini ya Maryland Amerika itu, Bung. Oh iya, Maryland. Aduh iya deh rasanya. Dulu kota yang. Tapi kalau harganya lebih murah dari pulau di Indonesia karena rempah-rempah di Indonesia sangat hebat waktu zaman Belanda kan. Tapi gini Bung, begitu menyeduh Maryland ini saya membayangkan ada sebuah pulau di situ, ada kapal pesiarnya besar. Begitu ya perjalanannya itu ya. Apa romantisnya, modernisme kekinian ya. Modernitas kekinian itu kayaknya. Ya. Itu kopi Bung. Kalau di Turki itu ada Turkish namanya. Turkish itu apa? Itu pakai godoknya pakai pasir tuh Bung. Itu mantap juga itu Bung. Sedang kita coba-coba terus di Sufi ini. Di Kedai Sufi sudah pernah coba? Sudah pernah, seperangkat alatnya sudah beli, sudah macam-macam. Ya, sedang terus dicoba untuk ditemukan Bung. Rasa asli Turkisnya kayak apa gitu. Ketemu akhirnya? Belum juga. Suasana apa? Padang pasirnya, pasir besi dari Turkinya atau mungkin belum sama Bung. Ketika kopi dipanasi di cawan tembaga itu panasnya nggak kayak mungkin nggak kayak pasirnya padang pasir. Iya beda kali ya. Begitu Bung. Tapi yang jelas dalam perjalanan kopi di Indonesia ketika masuk di Indonesia dimulai tahun 1696 itu Bung sampai 18 Bung. 16 Bung, sorry. Oh ya 16. 1696 bukan 18, bukan 19 ya. 1696 masuk di sini dibawa oleh Belanda dari Malabar India ke Jawa itu.
kopi ditanam itu sering penyakitan gitu Bung. Ya, itu banyak Arabica itu kan habis karena karat daun. Budaya multikultur jadi monokultur Pak di sini. Jadi produksinya bagus tapi beberapa fase 34-5 tahun kemudian kena karat daun penyakitan. Mungkin Belanda itu tidak sadar ya ketika menyuruh menanam kan ini di zaman tanam paksa. Oh iya. Itu apa? Tanam paksa itu apa? Romusa itu kalau Jepang. Bukan. Kalau Jepang. Kalau ini tanam paksa itu namanya cultivation apa itu ya? Multi-style stelsel gitu loh. Stelselnya itu. Kultur stelsel. Kultur stelsel kurang aja. Padahal ini di buku yang ditulis oleh Dos Dekker melakukan perlawanan di mana itu di Banten itu ya untuk melakukan perlawanan tanam paksa ini. Kopi salah satu menjadi komoditi yang ketika itu ada kultur stelsel oleh bangsa-bangsa besar sekali kolonial Indonesia, tapi dia meskipun penyakit tapi kan dia sukses besar karena kopi ini Bung Belanda. Tapi anehnya Bung, baru tahun 2000-an lah mulai kopi, kita mengenal kopi, menyeduh kopi dengan baik. Dulu itu ini Bung, mungkin kulit kopi. Zaman Belanda kalau minum kopi, wah iso ditangkap Bung rakyat. Begitu ya. Kok begitu jauh ya, zaman Belanda baru tahun 2000 kita mengenal kopi dengan baik. Ekspor terbesar kita itu tahun 70. Itu menjadi nomor 1 dunia. Tapi 70. Itu masyarakatnya masih belum minum kopi kan Bu. Tapi yang ekspor masa kita Bu, ya penguasa ketika itu. Lagi-lagi penguasa kita kayak itu ya. Centeng yang berhasil menguasai perkebunan. Belanda. Itu Bung. Jadi ya panjang juga kopi ini kemudian diganti Excelsa nggak produktif. Masuk lagi Robusta gitu. Memang kopi itu banyak, ada berapa varietasnya? Ya ada 3 varian itu. Tapi klan bawahnya kan Arabica sendiri sangat banyak Bung, ada Blue Mountain, ada Bourbon, ada Typica, ada Polini, macam-macam. Excelsa sama juga banyak di bawah variannya itu. Sama dengan Robusta yang sekarang terus diproduksi itu kan ada Woodburn 36 macam-macam itu dikawinkan sama Robusta untuk memperoleh ketahanan dari penyakit, biji lebih besar, kulit kecil, terus begitu Bung, ini terus beradaptasi. Sayang ya, yang sini yang terdekat kita akan punya di Wonosalam itu banyak kopi itu. Kopi Excelsa itu harusnya. Iya, Excelsa itu. Kenapa ya kok tidak banyak yang dirapat gitu ya? Begitu Bung ya. Kopi itu citra kopi kita itu baik sebenarnya di internasional, tapi kenapa ya gambar kopi ini masih gambar imperialisme. Masih jadi dekat dengan itu ya. Jadi mungkin karena transformasi pengetahuan yang misalnya kesadaran rakyat minum kopi ya industri ya. Tapi kita mau bilang industri yang bergerak di kopi itu misalnya beberapa perusahaan itu 8.000 kali lipat investasi awal tuh 6-5 tahun Bung udah naik segitu besar. Jadi begitu besar. Bayangin itu kalau perusahaan bukan perusahaan yang perusahaan kecil tuh, perusahaan industri pangan kita itu kan industri besar sekali Bung, industri pangan kita itu. Nah dia main kopi terus jadi kayak gitu, terus yang rakyatnya kami menikmati modernitas dengan minum kopi ini loh. Rasanya kalau nggak ini nggak makjleb gitu loh. Padahal kita seperti ketawa juga, ini orang ini gimana ya. Gitu Bung. Di Jawa Timur ini di mana saja sih Bung tanaman kopi yang ada? Di Banyuwangi, di mana itu? Ya kalau di Banyuwangi itu masih sangat besar. Jadi Malang, Banyuwangi, kemudian situ Bondowoso lah Bung. Itu sana ya. Yang lain ada, misalnya kayak Jember besar juga. Jember. Kayak orang bilang tuh mungkin plat NM ya. Plat N. Misalnya kayak M itu kan Pasuruan, Malang, gitu loh Bung. Lumajang N ya, masih N ya, Lumajang. Terus N itu Jember, Banyuwangi, situ Bondowoso. Nah itu.
Oh, untuk mengidentifikasi, memudahkan, mengenal itu ya, menyebutnya gitu ya Bung ya. Yang lain degradasi Bung. Jadi penguasaan kebun kopi itu ada yang ke warga. Kemudian kalau Wonosalam tipikalnya kan dulu dikuasai oleh ini, namanya masih perkebunan tapi dihadiahkan kepada veteran perang. Veteran ya, di situ Trikora itu loh Bung. Di situ kalau saya menurut cerita-cerita warga di situ, itu veteran perang di situ itu loh Bung, yang pernah menjadi Menteri Kehutanan namanya Sujarwo. Itu bukan Trikora, bukan Mawar. Ya itu pasukannya itu. Nah, dia awal masih disebut perkebunan tapi direkturnya kan perang kan, konsesi perang. Kemudian dijuali kebunnya, dijuali terus banyak sertifikat macam-macam, Jakarta, Surabaya. Fase awal dijual lagi fase kedua. Nah, sampai hari ini fase terakhir mungkin penjualan sudah mulai ke tangan warga Wonosalam gitu. Gitu. Mulai ada kekacauan yang luar biasa di ruang kopi ini. Kopi dikelola. Tapi ya banyak juga mungkin hikmah lainnya. Kopi. Hikmah lain. Ada juga hikmah yang misalnya soal perilaku. Iya. Jadi orang yang lama-lama keras dijahili, keras dihianati itu lama-lama memang pikirannya mungkin masih begitu Bung. Jadi kedamaian itu nggak menghasilkan karena dia lama tumbuh di ruang itu. Seperti ini ya, karena hubungannya dengan kopi, seperti ini mungkin barangkali Bung, warnamu pekat, aromamu sedap, seperti cintaku yang selalu mengendap-endap. Jadi begitu ya maksudnya. itu. Waduh Bung, ini serius ini malah ngomong kopi nih. Iya kan, karena dijahilin itu tadi kan, jadinya begitu aja Bung. Seperti itu. Jadi, Bung, apa? Kopi. Apa? Yang mempersatukan dulu Bung. Iya. Apa? Pahitmu tidak mesti penderitaan. Hitammu tidak mesti kotor. Itu. Kalau pahitmu tidak mesti penderitaan, berarti ngajak urip ngiri terus. Gitulah. Oke. Gimana Bung kalau kita salam-salam dulu Bung? Oke, salam-salam dulu Bung. Sebelum menginjak lanjutan Bung, kita salam ke Erdianto dari ASKI Jatim di Bondowoso. Halo Erdianto, salam sehat dan salam bahagia tentunya. Oh iya. Ini ada salam dari KR53. Oke. Selanjutnya Bung Yurkoni, pemilik warung Mbah Cokro di Jalan Prapen Surabaya. Indonesia masih ada. Zorkoni ya. Zorkoni. Salam sehat. Ini sudah lama tidak ketemu ini. Harusnya bisa ngopi bareng. Harusnya gitu. Terus ada Yugian. Yugian Grape Farm, Bung. Grape Farm. Bandung, Bung. Bandung ini ya. Ini pemuda kita yang membawa kopi di dalam konteks pembangunan harga diri, Bung. Gitu ya. Misalnya ke Eropa, kemana itu selalu ada gestur keindonesiaan gitu. Oh gitu. Yang punya ini otoritas kopi gitu. Gitu ini. Yugian tentu saja tetap sama, salam sehat dan bahagia tentunya. Sama istrinya Bung, sama namanya istrinya Lucy Bung. Lucy ya, Mbak Lucy. Itu produknya yang Bung minum itu loh Bung. Wine coffee yang botolnya besar itu mantap itu Bung. Itu dikirim lagi dong wine coffee-nya. Iya. Yang botolnya kemana-mana saya pondong terus itu ya. Iya. Itu ya. Ada juga ini Bung, Ketua Umum DPP ASKI. Oh iya, Pak Ketut. Salam sehat ya. Salam sehat tentunya untuk Pak Ketut. Mawan Wahyudin di Blitar Bung, gimana nih? Sapalah dengan semangat Bung, Mawan Wahyudin ini Bung. Halo Mawan. Halo. Ini lama tak keluar nih, kayaknya bersembunyi di lubang semut. Iya. Bung, kita senggol juga kemarin yang kita online, kita senggol, dia sempat komen dia naneng Suprawati nih Bung, salam halo Cak Pri begitu katanya. Ada Edi Musadat, udah ngopi belum? Nikmat dan sehat itu kopi giling tanpa gula, seruput. Itu kata itu. Dari M Jenal Fanani,
warga Pelandi hadir. Selalu hadir begitu. Tentu semuanya teman-teman yang sudah disapa tadi, salam sehat dan salam bahagia tentunya. Jangan lupa kalau klenong-klenong ke Jombang minum kopi di Kedai Sufi di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Siapa tahu nanti jadi menemani kita di studio KR53 ini Bung yang ngobrol. Iya, untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrol, kicau-kicau. Bisnis kopi juga bisnis bagus. Kopi. Tentang organisasi kopi juga bagus. Tentang kopi kesehatan juga bagus. Kemarin kan sudah kopi perempuan ya? Kopi perempuan. Ngopi dan perempuan. Iya, soal attitude, soal etika kemarin membahas itu kan. Gitu. Sekarang spesifik membahas kopi di dalam persepsi sejarah banyak orang-orang yang sedang mengapresiasi, tapi kita di mana kita yang di sini kan, kita yang di sini kalau kita sini kan sudah minum kopi. Bung minta lagi nih Bung, ini kita join kopi Maryland good taste. Nanti kita juga mesti bahas kopi rempah, Bung. Kopi rempah begitu. Kopi kekayaan. Seperti apa sih? Saya belum tahu sama sekali itu kopi rempah itu ya kopi rempah-rempah Indonesia. Cuma sayang sebenarnya kan kopi rempah yang dalam banyak otak kita itu kan pikiran kita itu kan ini dipersepsi dulu. Allah paling tradisional itu loh, Bung. Gitu padahal harusnya memang ada yang mulai meneliti. Membangun gramasi, bagaimana berapa gram, menemukan balancing rasanya. Tentu khasiatnya pasti udah jelas tuh. Kalau rempahnya Purwaceng bisa gini-gini, Bung. Begitu. Itu yang mau saya tanyakan. Kok sama sekali tidak membahas stamina, tapi kok kenapa harus membahas kuat? Nah itu karena persepsi stamina dan kuat itu beda loh. Begitu kira-kira Bung. Jadi ya mestinya bukan hanya kopi rempah itu dibaca dihilangkan dari kepala bawah sadar soal tradisional gitu, Bung. Mungkin nikmat ya yang pertama, yang kedua pengetahuannya kayak apa gitu. Mungkin sudah mulai dijual-jual yang dinamakan kopi lanang itu, Bung, kopi rempah. Kopi lanang itu kopi mitologi, Bung. Kopi mitologi. Kuat. Kopi di beberapa tempat daerah di Indonesia itu disebut kopi lanang tuh kopinya para raja gitu loh, Bung, katanya. Gitu. Yang akan menjadi stamina kuat gitu katanya. Terus membuat raja memperbanyak permaisuri minum kopi begitu ya, Bung ya. Oke. Ya bangun romantisme rumah tangga lah. Iyalah. Juga ini Bung, kopi Tongkat Ali, Bung, sangat terkenal tuh. Kopi Madura tuh, Bung. Kok banyak sekali ya. Justru saya ketinggalan untuk referensi literasi itu ya, literasi kopi-kopi begitu ya. Oke. Lanjut ngomong kopi apa lagi tadi, Bung? Kita sudah berapa menit nih Pak Imam nih? Saya sangat menginginkan itu, Bung. Legenda-legenda kopi itu ya. Ada Khalid Kaldi itu, Bung. Ada Umar bin Sopo itu ya. Itu saya ketawa kalau membaca ceritanya itu. Ya banyak cerita mengiringi kopi, Bung. Jadi kopi itu ciri orang-orang yang tawaduk kira-kira gitu ya. Karena minum kopi itu kafeinnya kan dia bergerak ke belakang, Bung, berefleksi gitu. Jadi berefleksi. Termasuk ini, Bung, ada seorang cowok memacari cewek, jelas kan, apel ke rumahnya, disuguhin kopi. Begitu diaduk langsung diusir sama orang tua si cewek ini, Bung. Karena apa? Itu kamu laki-laki mau cari enaknya saja. Itu kopi sudah enak itu, kenapa kamu aduk-aduk begitu? Itu ada cerita kayak gitu, Bung. Iya, harus ya. Memang ada gitu, Bung. Kopi, Bung. Jadi kita ini sekarang sebenarnya sudah mulai terbuka dengan idiom kopi. Bahkan sangat terbuka. Jadi setiap tongkrongan kita, anak-anak muda nongkrong itu menyebut ayo ke warung kopi itu. Walaupun minumnya minum es teh, minum red velvet. Iya. Gitu-gitulah. Berangkatnya ngopi. Jadi ya masih di sisi branding awal udah masuk. Tapi edukasi lanjutannya atau transfer pengetahuan selanjutnya memang masih perlu PR. Apalagi kalau misalnya bisa kita pahami kopi itu sebagai
konsumsi besar, tetapi dia akan mendal, akan rebound kepada produksi nasional terserap gitu. Itu seharusnya bisa bagus ketika misalnya ayo ngopi gitu, tapi orang-orangnya misalnya ada peningkatan orang minum kopi. Itu kesadaran pentingnya kopi itu orang ngeh atau aware dengan minum kopi itu adalah rasa yang enak. Itu adalah sendiri, kemudian produksi nasional kopi. Gitu. Bandingannya sebenarnya sederhana, bandingannya kan misalnya red velvet, sirup apa itu? Nggak just juice juga itu. Kira-kira gitu kan kok sama lah minuman-minuman yang oleh pemerintah nggak dilindungi nih, soal kesehatan gorokan anak-anak macam-macam. Dan kalau minum kopi aman ya, ditenggorokan di apa. Bung, ini ada dari Kopi Sufi Bung komen begini, Rip Tony Wahid. Rip berarti kan rest in peace. Mungkin meninggal atau apa ini maksudnya? Ya, meninggal ya, itu mungkin ucapan duka. Cikopi dah Bung ya, Cikopi ya. Meninggal duka. Dia orang yang lumayan banyak menulis tentang kopi Bung, hari ini meninggal. Hari ini tadi kemarin ya. Tony Wahid. Ya, di mana ini Bung? Di Medan atau di mana Bung? Ya kalau meninggalnya saya nggak tahu, cuma kita dapat kabar banyak soal itu. Penulis kreatif kita tentang kopi itu. Itu ya, kita ucapkan bela sungkawa. Didoakan Bung. Didoakan kita aman di sana, nyaman di sana, di sisinya. Gitu. Gitu ya Bung ya. Jadi apalagi nih Bung kemudian? Selanjutnya ini Bung. Selanjutnya ini gorokan ini harus off dulu sebentar. Oke teman. Ini pembahasan kopi dari KR53. Tentu jangan tinggalkan komen-komen di bawahnya, memberikan saran, memberikan salam untuk teman-teman supaya dijawel di KR53. Bung, kembali ke kopi dulu Bung. Ya, selanjutnya memang kopi ini sebagai pegiat hilir Bung, pegiat hilir itu kedai-kedai itu punya PR serius soal pengetahuannya, menambah itu kopi Indonesia, sumber daya Indonesia, dibikin enak itu dan dibikin kuat secara brandingnya piye gitu, bagaimana tiba-tiba kenapa kita jadi sangat kenal red velvet gitu, kalau kopi itu produknya di sangat banyak, es kopi yang sangat enak, sangat banyak kan mestinya juga digemari Bung. Digemari harusnya. Sangat banyak rotinya kopi, esnya ada 10 varian es kopi, campur macam-macam, gula aren, campur jahe, campur macam-macam itu, dan rasanya pokoknya yang pasti kudu enak. Kalau nggak enak terus gimana? Nah itu Excelsa sudah dibuat shaker itu kan enak sekali. Ya enak, tapi itu juga kerjaan tuh Bung. Gitu. Adanya hanya di sini ya, di kedai Sufi ya. Di sini lumayan besar di sini di Sufi ini es kopi shaker Excelsa. Orang besar itu kalau ke sini minumnya itu es shaker dari Excelsa. Ini sudah lama kayaknya Bung, ini kita segera untuk closing. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang ada di sana yang sudah disebut-sebut namanya itu, tetap sehat. Lain waktu kita akan bicara kopi banyak, karena kopi kita tak akan pernah berhenti kan Bung, tema kopi itu. Kayaknya tidak sampai akhir zaman kayaknya kopi ini. Begitu Bung. Jangan lupa teman-teman. Karena Belanda juga waktu resesi Eropa karena kopi kita, dia rokok-rokokan Bung, nggak terjadi resesi Bung. Aduh, itu ya. Rokok-rokokan gitu sambil minum kopi, aduh. Ya teman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.